Bohong itu sesuatu yang sangat rumit kalau terjadi pada siapapun. Kalau itu terjadi pada keluarga kita, umpamanya pada anak kita atau pada pasangan kita, alangkah rumitnya menyelesaikan masalah. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Kalian harus menjauhi dusta, karena dusta itu akan menunjukkan pada pintu dosa-dosa yang lain. Mari kita lihat sebuah riwayat di mana ini pernah terjadi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabirnya, juga Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam Ma'rifatus Sahabah. Yang bercerita adalah pelakunya sendiri, yaitu Khawat bin Jubair radhiyallahu anhu. Khawat menceritakan bahwa suatu saat kita dalam perjalanan dengan Rasulullah SAW, kemudian kita berhenti di sebuah tempat yang bernama Marrud Dhahran. Marrud Dhahran itu kurang lebih tidak terlalu jauh dari kota Mekah. Kemudian Khawat mengatakan begitu pasukan berhenti, kemudian membuat tenda-tenda. Khawat melihat ada beberapa gadis yang cantik-cantik, gitu ya. Kemudian Khawat berdandan sampai kemudian dia duduk bersama gadis-gadis yang cantik itu. Dia tertarik. Begitu terkejutnya, begitu melihat Rasulullah SAW datang. Maka kemudian Rasulullah SAW Rasul mengatakan bahwa, apa yang sedang kau lakukan wahai Khawat? Khawat dengan gugup, dengan wajah yang kaget, dia mengatakan, ontaku lepas ya Rasulullah, terus saya tadi mencari onta saya. Siapapun, tidak usah Rasulullah SAW, kita saja membaca kisah itu, kita akan tahu Khawat bohong, Khawat dusta. Apa hubungannya antara onta yang lepas dengan dia duduk bersama para gadis itu? Nabi tahu bahwa Khawat dusta. Dari Marrud Dhahran sampai ke Madinah, pulang ke kota Madinah, perjalanan cukup jauh, itu masih ratusan kilometer. Setiap Nabi berpapasan wajah dengan Khawat, Nabi bertanya, gimana kabar untamu? Ya, kemudian begitu berpisah, ketemu lagi Nabi, gimana kabar untamu yang lepas? Tentu semakin ditanya semakin gugup, dan Nabi tahu pasti Nabi tahu. Sehingga suatu saat ketika Khawat melihat masjid kosong, kemudian dia masuk ke masjid, sholat 2 rakaat. Saat dia sholat 2 rakaat, Nabi SAW keluar dari rumahnya, kemudian Nabi masuk ke masjid. Sehingga kemudian Khawat memperlama sholatnya. Dia sholat berdiri lama, rukuk lama, sujud lama. Nabi tahu bahwa Khawat tidak mau bertemu Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, Nabi duduk sampingin dan mengatakan, panjangkan terus sholatmu, panjangkan terus sholatmu. Saat itulah kemudian Khawat sudah tidak bisa lari. Dalam hatinya, dalam sholatnya dia mengatakan, saya akan jujur kali ini pada Rasulullah SAW, saya akan katakan apa, dan saya akan mengaku salah. Maka kemudian selesai sholat, Khawat mengatakan, demi yang mengutusmu dengan benar ya Rasulullah, unta itu tidak pernah lepas sejak aku masuk Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, rahimakallah, rahimakallah, rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu. Tapi mari kita ambil, agar dia menjadi tips bagi kita langsung dari Nabi, bagaimana mengatasi dusta, mengatasi bohong. Yang pertama adalah, pilihlah orang yang mempunyai wibawa di hadapan pelaku bohong. Karena kalau yang mau menyelesaikan masalah adalah orang yang juga biasa berbohong, mustahil dia mau menyelesaikan bohong dalam dirinya. Maka Rasul di hadapan Khawat bin Jubair adalah orang yang sangat berwibawa. Maka pilihlah yang akan menyelesaikan kasus dusta ini adalah orang yang dihormati, orang yang berwibawa, orang yang dikagumi. Yang kedua, jangan menjatuhkan harga dirinya, apalagi di hadapan banyak orang. Nabi tidak mencecar dia dengan pertanyaan atau menjatuhkan di hadapan para wanita. Di mana Khawat sedang ingin mengambil perhatian dari para wanita itu. Juga tidak di hadapan sahabat yang lain. Yang ketiga adalah jadikan jawaban bohong itu sebagai pintu teguran berulang kali. Apa artinya? Khawat mengatakan, untaku lepas ya Rasulullah. Padahal unta tidak lepas. Tapi diambil itu, dan sebagai seorang yang baik gitu ya, tentu akan ikut prihatin, oh untamu gimana kabarnya gitu ya. Padahal dia dusta, bukan itu kisahnya. Gitu ya. Sambil kita menunjukkan wajah bahwa kamu bohong. Gitu ya. Mungkin dia menjawabnya, oh saya tadi dari rumah teman gitu. Oh ya, temannya gimana kabarnya? Semakin ditanya dia akan berbohong terus. Pasti Khawat pun berbohong terus. Gitu ya. Resikonya dia menumpuk dosa, iya, tetapi ini jangan diberhentikan sampai dia merasa sangat tidak nyaman. Jadi jadikan jawaban bohong itu sebagai pintu untuk terus berulang kali menegur dengan secara tidak langsung. Yang keempat, sabarlah. Mungkin tidak tuntas satu hari.
Karena dusta bukan penyakit yang sederhana, bohong bukan penyakit sederhana. Nabi SAW dari Marud Dhahran sampai ke Madinah, sampai beberapa hari di Madinah, itu perlu beberapa hari. Bayangkan perjalanan ratusan kilometer itu tidak mungkin ditempuh dalam satu hari. Tapi Nabi sabar, yang sabar. 5, tunggu waktu yang tepat untuk menuntaskan. Kalau Khawat sudah merasa kesalahannya besar kepada Nabi, kemudian dalam keadaan saat itu di masjid, sedang sholat, itu tempat, waktu yang pas untuk menyelesaikan. Jangan dalam keadaan dia sedang marah, dalam keadaan dia sedang lelah umpamanya. Cari waktu yang sangat tepat. 6, tunjukkan jaminan kenyamanan kalau dia mau mengaku. Nabi SAW tidak ada mengancam. Ya, tidak ada kalimat, kalau tidak mengaku kamu saya begini kan, tidak mau mengaku dia. Atau awas kalau sampai kamu ketahuan, gitu ya, nanti akan saya begini-begini. Tidak mau mengaku. Nabi SAW tidak melakukan ancaman apapun. Nabi SAW memberikan kenyamanan. Kalau memang mau mengaku, mengaku. Yang ke-7, kalau dia sudah mengaku, tidak usah dibahas lagi. Selesai. Nabi SAW ketika Khawat mengatakannya Rasulullah unta itu tidak pernah lepas, apa kata Nabi? Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu. Dah tidak dibahas lagi. Mengapa kamu kemarin dusta sama saya? Mengapa kamu mengatakan unta lepas padahal itu bohong? Dah tidak ada. Bukankah tujuan kita adalah ingin menyelesaikan dusta dia? Dan dia sudah cukup mengambil pelajaran tanpa harus tegur panjang lebar, tanpa harus dibahas. Yang terakhir, yang ke-8 adalah tutuplah dengan doa. Selalu, apapun, Rasul mendoakan semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu. Ini tips dari Nabi, tips Nabawi mengatasi bohong. Dan kepada siapapun, termasuk keluarga muslim, selamat mencoba. Mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang istimewa yang bisa kita terapkan di setiap diri kita dan keluarga kita. أنت رحمن